Nah, aku inget selalu gitu, ada oma, ada orang tua aku gitu, dimana aku harus bisa banggain ketika kita beriman baik dan lain-lain, nanti di surga ketemu lagi. Udah, aku pegang itu aja. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu menguatkan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Juga untuk adik saya yang keren ini, yang luar biasa ini. Tina tuh. Hai, oh my god. Kyunghi. Oh, Kyunghi loh ya. Angpau nalai dong. Sama-sama belum boleh kasih. Iya, itu alasannya ya. Kamu udah boleh kasih sebentar lagi. Iya. Kan sudah ada pasangan. Iya juga ada, tapi belum diresmikan dua-duanya. Gimana sih kabarnya? Aduh, seneng deh lihat kamu lagi. Aku seneng banget, aku penonton Alvin in Love. Masa sih? Banget. Aku juga ya pemerhati semua tindak tanduk, tingkah laku, perbuatan yang dilakukan oleh ibu anggota yang satu ini. Aduh, jangan gitu dong. Aduh. Ini tau gue saya dari zaman bolo-bolo. Dari dia kecil loh. Dari dia kecil. Dari aku kecil kan gemuk. Terus bertumbuh. Iya, sampai ya segini kan? luar biasa. Tapi Ntar kita Uncle cerita kayaknya apa? makan formalin kayaknya. Amin. Dia nggak tua-tua, Ya. segini aja. Mungkin kena lihat kamu. Aduh, bisa banget. Dokternya di mana? Kita kasih ya. Tapi benar ya. Uncle melihat perkembangan karirmu gitu ya. Luar biasa gitu loh ya. Amin. Banyak dengar cerita di Jakarta Utara juga bahwa ya itulah terlihat terbukti segala macam. Amin. Ya, itu kan tugas ya. Itu tugas, udah dikasih amanah, dikasih kepercayaan. Ya itu kalau misalnya lagi kampanye kan pada wah gimana gitu kan. Nah, pas udah jadi harus maksimal dong. Betul. Gitu. Itu tanggung jawab kan? Iya. Gitu. Iya. Dari kecil udah begini dia kok. Dia boleh ngomong lucu-lucu dengan bulu-bulunya, ketawa segala macam. At the end dia serius. Dia betul-betul melakukan sesuatu ya dengan komit. Tapi salah satunya juga aku lihat Uncle zaman dulu banget ya, waktu Uncle masih host apa gitu kan di TV lain lah gitu ya. All out kan. Oh iyalah, jadi haruslah. well prepared apa. Dan itu yang aku selalu belajar dari senior dulu di dunia artis tuh begitu. Senior. Bukan tua ya maksudnya. Lihat lirikan mataku dong. Wait. Kok senior? tapi itu. Kita cuma beda nggak seberapa jauh. Iya, cuma beda 2 tahun. Tambah nol di belakang ya. Tapi itu all out itu. Yeah. Karena kalau sekarang itu mendapat kesempatan kayak lebih mudah ya. Dengan segala masuk ke sosial media, kan langsung viral, tiba-tiba jadi star apa. Dulu kan kita susah Uncle. Proses. Jadi ngelihat dari dulu, mungkin kan aku artis cilik senior sebenarnya kan dari zaman dulu. Dulu kan kita begitu, semua all out tuh disiapin, well prepared, latihan sampai apa. Kalau sekarang ada yang latihan, gitu kan. Salah ulang lagi take apa. Sekarang kan kita udah kebal sama gitu-gitu ya. Gitu loh. Makanya dengan aku dipercaya dengan jadi wakil rakyat juga harus all out gitu. Jadi dengar-dengar mau masuk lagi 2024 ya? Ke jenjang yang lebih lagi. Belum sih, nanti lihat ya. Masih proses lah, masih belajar juga kan. Learning by doing lah gitu. Ya itu harus selalu dalam hidup kan ya? Iya. Apa sih yang kamu pelajari dalam kehidupan sampai dengan usia 29 ya? 29 ya? Sudah ada pasangan hidup, katanya udah deket. Tahu aja. Kayak ada paparazzi deh di sini. Aku kan sebelah rumah kamu tinggalnya. Aduh, bahaya. Udah ada yang deket tapi menggembirakan, menyenangkan. Ya kalau hidup ya, aku belajar mungkin dari dulu ya, hidup itu sebenarnya perjuangan pertama dan tetap kita semua udah ada yang ngatur, jadi mengalir aja gitu. Karena aku juga nggak tahu sampai sekarang tiba-tiba bisa maksudnya menjadi wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta yang maksudnya nggak
Ya tadinya sih memang kalau passion ada ke politik, tapi nggak Betul. yang langsung secepat ini. Tapi Iya. itu kalau udah garis tangannya Tuhan, udah diatur gitu loh. Tinggal kalau memang kita dikasih kepercayaan ya kita berjuang Iya. maksimal. Intinya sih lebih ke situ, Uncle. Jadi nggak pernah yang, mungkin kadang-kadang kan kalau orang ngeliatnya, lo maunya jadi apa sih sebenarnya? Aku dari dulu tuh gitu. Jadi disangkanya Termasuk yang tuh, banyak punya kemauan ya. iya, Ya kan kayak dulu kan? FOMO gitu loh. Ini mau, itu mau Iya, gitu. iya, Tapi iya, balik iya. lagi kan, kalau aku ngelihatnya kalau ada kesempatan, ayo kita perjuangkan. Tapi not? pun kalau apalagi selama masih kita masih ada tenaga, Betul, masih ada passion gitu ya. Ya tapi jangan sampai melakukan sesuatu juga yang nggak baik gitu-gitu, yang ngapain ya gitu. Ya kan, tapi harus ada yang dikorbankan, iya pasti. Waktu main, pergaulan apa. Tapi bagusnya kan nggak terjerumus juga jadi. Ya, yang dikorbankan pergaulan ya, salah satunya. Salah ya. satunya. Tapi dapet tuh pasangan hidup yang lagi deket. Itu. Ya kan mau dulu kan nikah. Ciri-ciri pasangannya inisialnya dong. Akal sih tahu. ya Di pokoknya mana sih ketemunya? kalau pasangan, makanya aku dulu mikirnya itu aku harus gaul biar dapat pasangan. Ternyata malah lama. Enggak gitu loh. Jadi ternyata nggak harus yang segaul itu, lo nggak harus tiap malam nongkrong baru dapat atau enggak gitu loh. Jadi awalnya ini cuma dialvinin lah. Iya dong. Kan ngomong sama uncle doang. Iya, udah uncle doang kan. Ya. Anggap aja nggak ada orang kan? Sama kita doang kok gitu Kita loh. berdua doang. Oke, di mana kamu ketemu dia? Jadi awalnya memang dari mutual friend aja gitu. Tapi waktu itu dia ada pasangan, aku ada pasangan. Jadi yang kayak, dan lucunya ini aku cerita aja ya. Dia itu nggak yang memang besar di negara lain gitu, di Singapura gitu. Jadi orang sini tapi lama sekolah di sana. Jadi dia nggak ngikutin gitu. Artis yang dia Imlekan tahu juga di nggak deh? Imlekan juga? Ya Imlekan. Maksudnya. Harus sipit gitu ya. Sama lah kita. Udahlah. Iya. Coba kalau keluarga aku membebaskan sebenarnya. Iya. Tapi balik lagi pas dapetnya yang sama. Saya tahu betul minum dulu. Nah, jadi batuk. Terus, waktu itu dia sama aku itu sama-sama punya, masih lagi ada pasangan. Aku lagi dekat, bukan lagi pacaran, dia lagi masih ada pasangan. Tapi terus? pas ketemu itu dia nggak tahu aku artis tuh, dia nggak tahu. Itu yang menarik. Dia nggak tahu aku artis, terus dia cuma taunya di sini tuh Krisdayanti. Okay. Gitu. Krisdayanti. Udah itu doang. Yang lain-lainnya tuh dia nggak tahu. Dia lahir tahun berapa sih? Jangan-jangan nggak dong ya. Tapi jadi dia cuma taunya itu. Akhirnya ketemu aku, ada temennya bilang itu si Tina, Si bolo-bolo itu. gitu. Terus ya, apaan sih lo gitu, kayak emang orang nggak kenal gimana gitu kan. Yang lain kan kayak ngecengin aku, bolo-bolo lah, Tina tuntun apa gitu. Jadi nggak ini. Terus dulu tuh dia pernah punya saudara dekat atau apa bilang bahwa ini dia dulu punya pacar namanya juga hampir mirip sama aku. Terus nggak tahu apakah omongan orang yang saudaranya yang orang tua itu doa ya, dia bilang, nih yang telepon siapa katanya? Oh itu si Tinatun. Jadi dia pernah denger itu gitu loh, Tinatun katanya. Oh, itu artis di Indonesia katanya gitu. Jadi dia udah pernah dengar Tinatun itu tapi nggak pernah tahu. Gitu. Dia nggak kepo googling ya? Nggak kepo googling. Jadi akhirnya, jadi udah pernah dengar dari sounding dari situ. Oh, that's sweet. Ya lucu kan sebenarnya, udah pernah di sounding. Terus ketemu orangnya tapi dia nggak tahu Tinatun itu loh. Tinatun. Akhirnya lah dia nggak sampai situ, dia juga nggak Google nggak kepo, dia juga udah punya pasangan gitu. Terus tapi akhirnya sama-sama udah single, ya udah mengalir gitu aja. Waktu itu cuman kayak ketemu aja gitu ya, ketemu akhirnya nyambung gitu. Baru dia googling lah. Gitu. Oh gitu ya gitu nyanda-nyandain gitu. Oh ini kamu yang dulu gendut ya kan, semua tentang aku ada di Google ya. Jadi kamu kan terkenal sekali. Bukan terkenal sekali tapi memang ya ada track record. Jadi ya itu makanya yang aku gendut, yang aku sama Mbak Inul joget apa, jadi dia lihat semua dan ya gitu, dan dia fine with it apa segala macam, dan akhirnya jalan aja begitu sampai akhirnya kita sering. Tapi keluarga kan udah kenal ya. Udah kenal sampai banget. Nenek pun, oma pun udah kenal kan? Iya. Turut berduka cita ya. Thank you. Desember tahun lalu ya. 2022. Karena Uncle tahu betul Tina ini deket banget sama oma. Banget. Dulu inget kan setiap kali kita interview. Ya ada acara Imlek kan. Selalu oma. Kamu selalu cerita dengan penuh kebanggaan omamu. Selalu itu ya, Uncle inget betul gitu. Tapi sampai dengan nenek oma pergi,
kamu ada samping dia. Bukan di samping banget sih, Iya. tapi jadi emang mungkin batin kali ya. Jadi Iya. Oma tuh kan terakhir sebenarnya sudah 78 tahun. Memang gitu udah ya. sakit juga ya, sakit. udah sakit. Tapi she's a fighter sih. I know. Oh, dia tuh fighter yang luar biasa sampai terakhirnya gitu. Jadi pas waktu terakhir itu kan kondisinya juga dia di ICU gitu Iya. kan, nggak semua bisa masuk apa, sampai terakhir itu ada video call kan suster gitu. Terus udah video call semua gitu, pas lagi enak tuh keadaannya. Terus terakhir saya ini dong katanya udah mati gitu. Tiba-tiba handphone aku bunyi nomor nggak dikenal gitu. Terus aku itu katanya apa, nyariin Pinatun katanya gitu. Dengan dia udah ya gitulah, keadaannya cukup udah nggak terlalu stabil ya gitu, dengan ada selang. Tapi dia sempat ngomong Dia nyariin. Pinatun. Jadi itu terakhir kali tuh dia nyariin aku. Dan akhirnya nyariin aku. Terus gini Uncle, jadi aku kan sedekat itu, jadi aku kayak nggak siap. Aku nggak pernah, semua orang nggak akan siap lah. Dan gak ada yang tahu kan Nggak ada yang tahu. orang kapan pulang. Jadi kita fight. Udah semua dokter udah kita sampai cari susu ini, udah kalap semua satu keluarga. Semua Karena udah she's the dikerjakan. pilar gitu, dia tuh pilar keluarga. Dan Gitu. tinggal bareng. Udah dia sekarang. tuh pilar keluarga banget gitu. Terus aku nggak siap gitu. Aku bilang, aduh kayaknya nggak bisa nih Tuhan gitu. Terus kayak dia memang nungguin gitu. Terakhir kita video call semua sama keluarga gitu, yang jauh-jauh juga. Semua udah relain, kecuali aku. Aku nggak rela. Apa yang bikin kamu gak relain? Nggak bisa. Why? Nggak bisa. Sampai akhirnya Oma kayak udah terakhir lihat tuh udah aku kan selalu sama yang mamaku udah nggak kuat, semua udah pernah nggak kuat yang bisa. Tapi aku juga nggak kuat, cuman kuat-kuatin gitu, You have karena to be strong, iya kan, gitu. gitu loh. Aku sama omaku satu gitu masuk, udah dilihat nih. Ini keadaannya begini kayaknya udah. Terus yang ada dokter yang udah tinggal berapa persen. Itu kan medis ya. Terus akhirnya aku bilang malam itu habis tindakan ya, maksudnya tindakan apa gitu aku lupa nama istilah medisnya gitu. 1:30. Pulang. Aku doa. Aku bilang kalau emang udah nggak kuat gitu, bilang, terserah Tuhan dan Oma maunya apa, Tuhan maunya apa. Jadi tapi aku mencoba untuk ikhlas. Yeah. Itu setengah 2 aku dekat banget. Kita ke rumah sakit. Dan sampai sekarang aku trauma ke rumah sakit sebenarnya. Terus aku datang, udah dokternya kan mungkin juga nggak mau ini, aku suruh masuk. Ini udah diliatin pergi. Tapi memang keikhlasan dari kamu itu kalian ditunggu ya. Makanya aku kayak Oma gitu. You're Oma very tuh close to her loh, deket banget. Oh banget. Jadi aku tuh kalau Dia nemenin, dia ngapain semua kan dari dulu kan. ya makanya aku pas kemarin dia meninggal juga, aku nggak kuat untuk ngasih tahu semua orang. Yang paling histeris gitu kemarin tuh salah satunya ya aku juga gitu, karena sekarang aku baru bisa cerita, bisa aku. Yang paling ingat dari nenek apa? Dari Oma? Banyak banget Uncle. Kalau What is the Oma best? tuh, aduh semua. Dari aku umur 0 kebayangkan. Aku waktu bolo-bolo itu ya, dia kan dengan necesnya apa segala macam gitu. Dengan tahu dandanannya kan gitu. Dan dia tuh orang yang maksudnya dia bekerja tuh udah sangat settle gitu. Tapi dia dukung cucunya. Waktu itu aku tuh Saras 008 ingat nggak sih, kan aku jadi apa siluman gitu. Itu dia nungguin aku dari pagi, nggak di take sampai pagi lagi di tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Itu sampai semua dibawain makanan apa segala macam gitu. Itu salah satunya loh. Sisanya itu sampai video apa semua dia ada. Itu seorang Oma yang sangat support sekali. Sampai sekolah pun tetek bengeknya dia. Dia semua. Terus sampai aku tuh jadi dulu, ini yang lucunya waktu kecil ya, aku tuh kan tidur sama dia. So, aku tuh dulu ngompol. Jadi waktu kecil tuh aku ngompol. Jadi emang gengges ya gitu. Tapi dia tuh yang she's okay with that. Gitu. Terus dibangunin ngamuk lah, apalah gitu. Terus sampai satu hari yang kayak, tapi dia tuh keras didikannya. Jadi didikannya tuh keras. Terbukti kan? Iya.
Tapi itu yang membuat aku Itu yang sekarang. membuat kamu Aku pernah sampai, jadi kan aku ngompol basah apa, disuruh bangun, suruh sekolah apa, males gitu apa. Pernah aku ditabuk itu pakai sisir gitu sampai apa. Tapi yang lainnya kayak ya udahlah biasa aja gitu karena ini emang oma begitu saking sayangnya caranya kan. Dia itu kena wujud sayangnya dia sama kamu. Udah gitu aku nggak terima. Terus aku kan iseng ya dulu. Aku tuh nggak terima itu. Tapi aku nggak bisa ngelawan dia karena aku memang dari dulu memang hormat lah sama dia, sama beliau gitu, sama ama. Terus aku iseng. Akhirnya ini parah banget sih waktu kecil seiseng itu. Aku bisa pup gitu di ininya dia, di bathtub dia. Ayo. Di Amanya bathtub marah dia. kayak apa nggak? Karena nggak dia? Udah. Terus udah gitu di situ kan ada belanjaan-belanjaan dia yang kayak segala perintilan kamar mandi ditutup lah gitu. 2-3 hari itu boy luar biasa. Terus itu dia ngomong setengah siapa ini? Gini-gini. Ternyata aku. Bangor pisan ya. Gitu. Tapi dia orang terdepan yang paling ngebelain aku kalau apapun. Aku tuh dulu suka handphone hilang, suka ini, suka itu. Mama kan ngamuknya sama, dia tuh udah protektif sekali. Pokoknya cucu yang ini nggak boleh diganggu sama sekali. Gitu. Tapi dia ngedidik. Ya, itu dia ya. Itu yang bikin nggak akan pernah bisa lupa sosok Ama sendiri, Oma sendiri. Waktu akhirnya sampai kayak aku yang kayak, aduh kalau nggak ada Oma gitu kayak siapa yang cover aku nih gitu. Padahal udah waktunya. Feel itu kan pasti ada ya waktu kita padahal kehilangan udah orang yang paling cover, kita. padahal udah waktunya aku yang cover dia sebenarnya udah beberapa tahun belakangan juga. Tapi itu feel Karena itu kekuatan dia sih, dia tegarnya, dia luar benar-benar kayak biasa. figur. Iya dengan gayanya dia kan. Style dia lah, ya Oma gitu loh. Dan itu kan artis Imlek ya jatuhnya. Godmother lah ya. Godmother gitu. Jadi bahkan aku sampai sekarang tuh ya dia tuh kan artis Imlek. Jadi orang ada yang banyak yang kenal juga gitu. Kayak aku sampai sekarang, sampai dia meninggalnya itu aku nggak percaya kalau dia bakal meninggal loh gitu. I thought she's gonna live forever. Segitunya dia toughnya loh. Iya. Segitunya. Makanya aku kayak aduh. Tapi memutuskan untuk gak cerita pada semua orang itu karena kamu nggak bisa denial sebenarnya. Sebenarnya masih denial benar. Jadi waktu itu kejadiannya pas itu cepet sekali Uncle, jam 2. Iya. Itu aku langsung waktu itu sesak napas kan, kayak mungkin asam lambung atau apa. Aku langsung sesak napas detik itu, nggak bisa nangis waktu itu. Nggak nangis sama sekali. Ada tanda apa-apa? Nangisnya ini. Ada tanda apa-apa nggak? Yang tangan kan kita udah sebenarnya dia sakit ya. Cuman tanda. Dokter pun udah kasih tahu sebenarnya dia memang pernah mimpiin waktu dia udah kritis. Dia mimpiin ketemu. Oh enggak, lagi pesta-pesta gitu di rumah apa. Tapi ya kayak gitulah, maksudnya dia datang dengan kita kesenyuman. punya kepercayaan kalau ada mimpi pesta kan biasanya ada pertanda sesuatu. Ya gitu. Terus udah itu aja, tapi yang lain-lain juga udah dimimpiin apa. Itu emang kayak gitu kali ya. Udah kayak mempersiapkan semua. Jadi pas hari H itu aku nangis pas di ICU aja udah. Nangis, gitu kan ngurus segala sesuatunya, belum barang. Tapi dia udah siapin semua. Sekuburannya, tempatnya udah dia nggak menyusahin sekalian nyusahin. semua. Terus udah gitu barang-barang dia yang biasa dia pakai. Maksudnya dia kan COVID ngapain sih bikin baju apa gitu. Dia bikin baju. Satu yang akhirnya dipakai pada saat peti dia meninggal. Gitu. Dan I know dia mau terakhir terlihat seperti apa ya. Secantik mungkin lah. Bikin buat dia ya. Sekian. Tapi sampai sekarang aku nggak tahu antara dia memang nggak mau atau apa, skip. Waktu dia meninggal kan dengan keadaan dia nggak dandan dan dengan nggak wig apa, tidak ada fotonya, tidak ada yang melihat apa segala. Jadi udah dereng-deng. Dia gitu. maunya kayak gitu dan benar-benar terjadinya kayak gitu. Iya, jadi dokumentasi dia tuh pas meninggal gitu. She looks pretty. Ya, udah seperti tenang. yang dia Tapi waktu itu pinginin. aku nggak bisa. Jadi waktu di rumah duka hari pertama, udah terakhir kan yang udah nggak bisa deh. Terus Kremasi setiap ya, orang kremasi. datang, Kremasi nggak ya, di dimakamin itu. setiap orang datang itu mengingatkan aku sama dia. Even orang foto bukan media loh ya, kayak media datang aja kayak ada yang foto video, aku tuh nggak bisa karena memang semua Karena kegiatan sama dia gitu dia. gimana ya kan. Dan keluarga lain pun rapuh ternyata gitu karena ini dia she's the pilar Saking gitu. kuatnya sosok Ama ini sendiri. Jadi saking begitu akhirnya semua ya udahlah nggak usah terlalu ini dulu gitu, mikirin diri, maksudnya mikirin keluarga kita dulu, saling menguatkan apa. Ya nangisnya kayak nggak karuan gitu waktu itu gitu. Terus udah sampai teriak-teriak, apalagi pas tutup peti tuh udah yang apa. Bukan nggak ikhlas ya, tapi ngerasa bahwa ya 1001 why kali ya. Ya kan? Why, Why, kenapa? Makanya aku bilang,
secara umur apa, dan itu kan dikuatkan terus. Mungkin baru bisa terima tuh sekarang ini, kayak udah ngerasa oke, she's in our heart. Dia nggak kemana-mana. Terus aku merasa dia udah anggap aja dia lagi di luar kota, yang kayak gitu-gitu. Dia ada di lubuk hati yang paling dalam dari kamu, karena dia sayang banget kan sama kamu kan gitu loh, jadi nggak kemana-mana. Jadi bener-bener, oh udah deh, kalau udah oma mah udah terbaik lah gitu. Tapi aku, nah salah satunya itu dia nggak pernah boleh. Aku kalau menangis tuh dimarahin sama dia. Dia mau cucunya harus tough. Jadi dia kalau masalah apapun pasti beres dia. Jadi yang aku belajar dari dia itu dia tough. Segala masalah pasti bisa teratasi. Dia mandiri dan dia nggak mau terlihat lemah gitu loh. Momen yang bikin kamu merasa bahwa oma itu ada buat kamu di mana? Selama hidup atau setelah dia pergi? Semua. Ya kan. Even di terakhir itu kan dia yang. Jadi aku tuh dulu agak kayak ke gereja gitu tuh kayaknya kadang-kadang ya, aduh ntar ini yang siang, ntar ini yang sore gitu. Kadang-kadang bahkan skip. Yang bandel. Iya. Iya. Sampai terakhir begitu. Gereja apa gitu. Terus semua lah gitu. Kayak aku tuh orangnya tuh selancai itu, Uncle. Nggak pernah pakai ini, nggak pernah pakai itu. Itu yang pengen aku jadi artis, salah satunya juga dia. Iya. Jadi segala misalnya aksesoris mau show apa gitu. Kamu show masa pakai kayak gini aja, gini ini pakai punya ama gitu. Kadang-kadang gede banget apa udah kayak badut deh kayak gini. Cuman dia begitu. Segala ini kayak aku misalnya rambut gitu ya, rambut aja. Nggak bagus apa, komplain. Dibikinin hair clip. Salon apa udah. Wow. Terus everyday itu dia tuh ada gitu, kayak nyariin lah apa protektifnya apanya semua. Dan aku senangnya terakhir tuh 3 tahun terakhir pas COVID tuh kan kita ngumpul, betul. Bener-bener quality time gitu sama dia ya. Jadi nggak penyesalan di situ, untung aja penyesalan di situ itu jadi nggak terlalu besar. Jadi ada satu rasa udah melakukan yang terbaik yang bisa kalian lakukan dengan kurun waktu itu ya, dalam kurun waktu itu. Ya kalau dibilang yang terbaik sih belum ya. Kalau dibilang apa yang Oma udah lakuin sama aku, terus aku ke dia kayaknya belum pernah cukup gitu. Pernah mimpiin dia nggak? Terakhir ya. Dia datang. Dia datang 2 kali. Jadi yang pertama dia datang, terus kumpul-kumpul gitu lagi happy. Terus aku selfie seperti biasa gitu. Terus itu selfie ini saya Oma gitu. Terus, kok error ya? Ulang lagi gitu. Sekali lagi gitu. Ada yang lainnya, Omanya nggak ada. Di mimpi itu. Terus terakhir sekali lagi gitu. Error 504 atau apa gitu di handphone. Terus aku pas terakhir yang lagi gitu. Mah, ini ulang kok amanya nggak ada gitu. Terus gitu kata amanya. Yang bisa lihat ama cuma orang tertentu. Yang penting ama memang nggak ada, tapi ama tetap masih ada. Itu mimpinya. Ya. Terus terakhir dia ada apa? Sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu mungkin, tapi aku nggak tahu itu apa gitu. Kayak dia datang, ceritanya lagi lihat-lihat apa namanya barang-barang dia apa segala macam. Terus gitu. Dia bilang ke mama aku marah-marah gitu, ini gimana sih kamu, katanya ini buat aku tuh nama Mandarinnya kan cincin, buat cincin gini apa segala macam. Dia bilang satu ini ya, katanya ada satu. Ternyata mama aku baru ingat bahwa ada dari turun temurun itu sesuatu yang kasih ke cincin. Jadi sebenarnya bukan yang gimana, tapi itu kayak ada satu batu turun temurun gitu. Dia mau kamu pakai, pegang. Jadi itu yang, aduh udah deh. Sampai sekarang tuh kayak ngerasanya ya Oma masih ada terus kan. Itu yang paling penting. Iya. Dan emang dia mau involve terus gitu, setiap kali. Involve-nya dalam arti bukan ngomongin ya, ngebantu gitu apa. Sampai bahkan terakhir. You feel that? Oh banget. Ini kalau mau Imlek udah nggak tahu nih mau ngapain gitu kan. Kadang-kadang karena dia yang biasa atur semuanya. Media mau datang gini-gini, aku lagi abis dari mana, tiba-tiba pulang udah beres semua gitu. Nah, kalau kita telepon aja ama yang ngatur semuanya kan? Iya kan? Beres semua kan. Iya. Gitu. Bahkan sampai aku pacaran apa segala macam tuh dia ikut. Pacaran terakhir gimana? Oke, dia ikut makan bareng. Ada penyesalan nggak buru-buru kalian? Sebenarnya udah tadinya pengennya cepet ya karena udah lihat Oma seperti itu gitu. Cuman Tuhan berkehendak lain. Tapi dia udah tahu, misalnya kita udah minta izin. Cucunya udah ada yang jagain gitu. Ya, gitu.
Jadi ya apa ya udah waktu Tuhan yang terbaik. Dan yang penting ya itu kita lanjutin legacy dia gitu kan. Terus juga ya mungkin dia udah nggak bisa berdoa langsung untuk kita atau apa, tapi ini waktunya kita untuk bisa berdiri lah. Gitu. Apa yang mau disampaikan ke Oma kalau kamu bisa ngobrol sama dia? Kalau aku selalu bilang, kan kalau dalam kepercayaan aku nggak boleh ya langsung, tapi aku selalu bilang Tuhan sampein ke Ama gitu kayak tetap jagain aku, ya. Tetap. It's okay. Dia dengerin kok. I know. She's very proud of you. Bangga banget sama kamu. Doain aku banget gitu kayak. Waktu aku sakit aja gitu, anak-anak ngasih urapan padahal nggak ini ya. Dengan dia punya inilah ya. Jadi aku sampai yang Tuhan sampein gitu. Terus jangan khawatir, aku di sini udah bisa. Dan aku pengen banggain dia. Jadi dalam setiap langkah aku selalu bilang, aku inget selalu gitu ada Oma, ada orang tua aku gitu, dimana aku harus bisa banggain. Kita good job already. Dan kalau ada, dia tuh pilar banget kan. Jadi dia ngedidik semuanya untuk bisa jadi orang. Tapi pun kalau ada yang belum bisa atau perlu pertolongan, ya aku selalu bilang bahwa ya I will do my best gitu untuk orang-orang yang dia sayangin juga. Kamu jadi penerusnya ya? Ya. Iya dong. Gitu. Wah, Ama pasti lihat ini. Iya kan? Ini ya. Kamu udah ngerjakan terbaik yang diajarkan sama Ama kok. Iya kan, sama Oma kamu sendiri gitu loh. Cing-cing panggilan kesayangannya. Oh. Ada itu ya aku. Jadi kan kadang-kadang kalau teriak-teriak cing-cing ya, kayak gitu-gitu ya tuh aku yang kangen banget gitu. Dan suaranya kan kenceng ya. Dia jarang banget ngomong kan sebenarnya. Iya. Jadi kalau aku suka isengin banget dia yang rambutnya aku mainin lah apa. Sih. Iya, cuma sedekat itu gitu kayak udah nggak ada batasan gitu. Bercanda terus kadang-kadang kayak sekarang gimana gitu apa segala macam. Cuman dan kalau sama anaknya dia strict banget, tapi sama cucunya dia selembek itu kayak ngikut aja, apalagi udah makin tua gitu ngikut aja. Ayo kesini yuk, makan ini gini. Iya hayu gitu. Dibikin di video ini hayu, sampai kadang-kadang lucunya sama wartawan karena atau syuting gitu dia kadang ikut kan. Dia ngeblend loh, dia ngeblend ya mauan banget gitu. Dan semua juga nganggap dia kayak omanya. Iya, omanya semua orang ya kayak uncle-nya semua orang deh kayak gitu lah. Iya, makanya itu yang orang semua langsung kaget terus juga kehilangan juga. Iya. Makanya aku tuh nggak bisa di awal gitu Uncle. Setiap orang kayak misalnya aku ketemu Uncle, aku tuh punya kenangan sama Oma begini. Orang gereja begini. Orang yang aku dari kecil kan namanya. Aduh dulu kan waktu itu ke mall bareng gini Oma tuh. Dan Oma tuh orang yang hatinya dia tuh tough banget tapi hatinya soft sekali gitu. Jadi dia empatinya dan aku belajar itu dan itu terpakai sekali ketika aku sekarang menjadi wakil rakyat kan. Harus peka. Orang yang susah nggak bisa nggak dia gerak gitu. Bukan masalah materi only ya. Yang diajarkan luar biasa itu. Makanya sampai sekarang aku nih ya dalam bertugas. Hati nurani itu. Hati nuraninya jadi kepake. Kenapa? Karena bukan masalah materi aja ya. Misalnya ada orang susah atau apa. Sekarang ada laporan ke aku tuh nggak bisa loh kalau kayak nunggu 1 jam, 2 jam. Detik itu juga. Aku tuh kalau ngejagain pompa makanya nggak banjir bisa sampai jam 12 jam 3 pagi nih hujan gede banget aku bisa bangun bisa itu tapi itu salah satu yang aku belajar dari dia gitu. Uncle denger kok tentang itu dan dia juga gitu pokoknya kalau ada sesuatu yang memang udah tanggung jawab kamu sekarang all out dan harus punya empati itu nuraninya dipakai itu yang nggak gampang dan itu aku belajar banget dia nggak pernah ngomongin cuman kayak bantu gitu tapi nggak pernah dia ngomongin yang sampai maksa atau apa, tapi dia melakukan itu. That's love. Itu kan love. Love in love ya. Iya. Yang dipakai ininya, diajarkan itu. Itu yang nggak bisa semua orang dapatkan dan orang punya di zaman sekarang ini. Berapa beruntungnya kamu punya? Ya, udah. Mana kalau aku bilang kayak. Dan dia juga beruntung punya cucu yang kayak gini. Sama-sama lah. Ya makanya kalau kayak boleh lagi ngulang gitu ya kayak I want to have a grandma kayak like her. Ya benar-benar. Iyalah.
benar-benar gitu. Menyenangkan sekali. Tapi kan tadi Uncle bilang dia nggak kemana-mana. Ya. Dan kamu merasakan itu kan ada dimanapun, setiap gerakan kamu, apapun, karena dia ngajarkan ini semua ke orang-orang tersayangnya dia. Legacy jatuhnya. Exactly kayak gitu. Look at you, yourself now. Image yang kamu bentuk yang dulunya begini, now surprisingly. Salah satunya kurus juga dia loh. Sampai gitu. Ya, jadi dulu obesitas kan aku. Setiap dibawa ke dokter kan aku sama dia. Iya. Ada dokter Wiwik di Kelapa Gading. Dom, ini kegendutan ini anak. Dia kegendutan. Tiap kali datang nggak pilek, nggak sakit, gatel nggak apa. Ini kegendutan katanya. Emang bener kan kalau orang mungkin obesitas atau apa, jadi daya imunitasnya tinggi. Dia yang membuat aku gemuk sebenarnya. Makanan Kecil dia enak-enak. kasih vitamin apa. Iya. Sampai kebablasan. Sampai akhirnya dia bikin aku suruh diet. Tapi pas diet dia juga nggak yang tegaan. Dikasihlah takeran nasi sama apa cuman corn beef cornet cuma segitu. Aku kayak ngerasa aku juga nggak pengen banget gitu. Sama dia ditambah-tambahin. Gimana sih? Nah, tapi pas sudah remaja, dia kan jadi dia tuh mikirin detail, Uncle. Sampai ya dia tuh mikirin ya, diam-diam dia mikirin kenapa aku nggak pernah punya pacar kayak gitu. Masa? Emang realitinya mungkin zaman dulu nggak sampai sekarang mungkin orang lihatnya look kan. Zaman dulu nggak ada inner beauty kali. Zaman aku tuh di sekolah yang kayak prom night apa nggak ada yang mau gimana gitu. Dia sampai mikirin itu. Kamu harus begini. How you feel? Oh, dia ngatur. Sampai akhirnya dijodohin, dicoba suruh jodohin. Tapi kan itu jadi pengalaman ya, dijodohin sama orang. Akhirnya apa? Disuruh ke ini, apa yang di pembalut, apalah. Korset ini itu dia. Dipikirin sampai detailnya. Jadi bisa selangsung ini diapain? Olahraga sebenarnya. Olahraga. Itu pun dia juga sama. Terus. Wow. Makanya apapun itu, makanya sekarang kalau aku nggak mau syuting, mau kerja, mau sama orang, mau apa, itu dia. Sampai kapanpun ya pasti kayak begitu ya. Cuman sekarang bedanya aku udah merasa bahwa kan kalau di Alkitab aku ya janjinya adalah ketika kita beriman baik dan lain-lain nanti di surga ketemu lagi. Udah aku pegang itu aja. Mudah-mudahan terkabul ya. Dan arti kan berarti dia sudah menyelesaikan, aku nih belum nih. Tinggal jadi aku harus untuk menyelesaikan juga. Harus membereskan. Kamu punya tugas dengan baik ya. Dengan baik. Terus rencana balik entertainment industri lagi? Entertainment sebenarnya nggak, aku tuh dari dulu tuh entertainment sebenarnya sambil. Iya sih, jadi betul. Dulu tuh waktu kecil aku sambil sekolah, pas udah gede sambil kuliah, abis itu kan sambil bekerja juga, abis itu sekarang berpolitik. Jadi entertainment itu for me is life ya, gitu. Music is life, entertainment is life. Cuman kan kemarin karena COVID ya, jadi nggak bisa. Aku pengen sih bikin lagu lagi apa, tapi sebagai fun lah gitu, bukan yang kayak sumber mata pencarian juga iya sih lumayan kan. Karena kan kita nggak munafik ya kalau di politik itu nggak sebesar yang kalian bayangkan. Tapi balik lagi ya kalau apa mikirnya gede apa segala macam kan mungkin ada sesuatu yang lain. Tapi kalau aku kan yang realnya aja nih. Tapi cukup gitu loh. Kalau namanya manusia kan kalau dibilang besar nggak bisa ngomong. Apa puas nggak pernah, tapi cukup bisa gitu. Dan harus, yang tadi Uncle bilang kan sebelum kita ini kan ngobrol politik itu apa harus selesai dengan diri sendiri. Aku juga ya kan, jadi aku juga sudah merasa mungkin karena aku udah dari 4 tahun kali Uncle, jadi aku ngerasa bahwa I think I'm quite enough. Enough banget sih belum ya, tapi I'm quite enough, nggak yang ngejur sampai gimana lagi. Sekarang waktunya aku untuk berbakti gitu, dan secara mungkin finansial apa juga cukup. Jadi itu kalau di entertain sebenarnya masih tetap pengen kayak gini-gini kan sebenarnya entertain kan. Terus kayak syuting, kuis apa, tapi mungkin kalau yang stripping mungkin udah belum bisa karena kan kita punya tanggung jawab gitu lah. Jadi misalnya kayak gini nih, tadi udah ke kantor udah beres semua, rapat udah bubar, apa baru gitu. Tapi Ama tahu ya waktu mau masuk politikusnya? Dia sebenarnya nggak setuju karena dia taunya kan memang politik is like so dirty lah apa. Tapi aku selalu bilang ini untuk pelayanan. Terus juga balik lagi, ya kan itu kan kalau di luar itu berbeda ketika kita melaksanakan sama nggak. Dan balik lagi, yang penting kan prinsipnya gitu loh. Kalau personnya gitu. Jadi dan aku bilang bahwa mungkin kalau aku tuh yang Ama sampai ini mungkin aku belum pernah cerita ya. Oma tuh sampai gitu karena aku selalu bilang bahwa ini aku tuh perempuan loh. Terus mungkin kan dengan suku lah apa segala macam kan gitu yang memang banyak tantangannya ibaratnya seperti itu ya. Gitu.
gitu. Jadi kalau sekarang kan ngomong mayoritas minoritas udah nggak zamannya ya, sekarang udah Pancasila gitu kan, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi balik lagi pandangan itu pasti masih ada. Jadi aku bilang ya disitulah aku bilang tugas dalam arti kita di situ kita blending, di situ kita bisa berbuat untuk bukan hanya golongan tertentu gitu loh, untuk semua. Semua, karena kita blend di situ kan semuanya. Dan akhirnya kan jadi nggak ada gap gitu loh. Pernah dipandang sebelah mata nggak di dunia politik? Dong. Siapa yang pandang Pasti apa? dong. Yang paling enak apa? Iya pasti dianggapnya muda, nggak punya pengalaman. Semua artis kan dipandang begitu pada saat masuk gitu. politik. Cuman balik lagi itu semangat buat kita untuk fight gitu loh. Jadi balik lagi. Show them that you can. Iya kayak gitu. Jadi kalau waktu di awal-awal yang nah ini nih, pas kita di rapat juga kita memang meneriak. Karena kan kalau rapat itu kelihatan yang turun sama enggak kan gitu. Kalau kita memang turun nggak usah ngarang gitu. Kayak misalnya memang ada masalah contoh simpel, masalah KTP, masalah orang bantuan salah sasaran, masalah ini itu kita dengar langsung. Bahkan ada yang masalahnya masalah rumah tangga gitu. Lapor. Sampai semuanya. Sampai semua kan kita kan yang memang penyambung lidah aja, kita kan tugasnya teriak gitu. Nah pas di rapat itu kita ngomong demikian baru ya berarti benar nih orang kerja gitu. Nah di situ baru, tapi balik lagi kalau pandangan itu kita nggak usah tahu pikirin lah ya angkolnya. Keren, iyalah. Ya kan? Yang penting kan kerja yang bener. Nah, itu Ya buktiin aja gitu loh. Dan yang paling penting masyarakatnya yang milih kita itu memang ya kita berbuat maksimal. Kalau semua, aku bilang munafik kalau semuanya kita bisa beresin. Even presidennya nggak bisa beresin semua gitu. Tapi balik lagi kita maksimal. Melayani rakyat itu kan pinginnya seperti itu ya. Harusnya seperti kan? itu. Dengan terjun langsung kan jelas tahu kasusnya apa. Betul. Dan tentu bisa menyampaikan. Betul. Oke, next Cynthia ini tahun apa? Kelinci ya? Kelinci. Nah, kamu sionya apa? Ayam. Ayam. So do you see di tahun ini gimana? Yang pasti kalau Cynthia ini aku skip sih sebenarnya karena Oma kan nggak ada. Jadi nggak persiapan. Aduh udah deh. Apa Makanya aku sampai sekarang yang Cynthia biasanya kalau Cynthia ini udah hamin berapa nih? Udah heboh, udah apa, udah siap begini apalagi dia pasti lengkap semua dengan lengkap segala semua. macam Ketna dan lain-lainnya. Itu. Dan aku jarang syuting di luar. Orangnya pada datang ke kan rumah. selalu begitu kan syutingnya di rumah. Ini salah satunya kenapa aku juga kemarin langsung udah deh sebelum Imlek deh aku mau ngomong gitu. Karena semua orang nyariin Oma. Imlek itu dia artis Imlek musiman. Dia adalah tuh hanya keluar kalau Imlek, Natal dan Imlek. Terutama Imlek di Imlek. Udah Imlek. Aku Imlek paling ini. Ketika Imlek itu semua orang nyariin dia. Jadi makanya aku kemarin adalah aku ini aja di luar-luar aja untuk mungkin supaya menghibur diri juga. Sama satu laginya juga apa ya? Memang kan kalau di Chinese kan kedukaan itu kan hitam ya. Betul. Makanya aku nggak boleh terlalu yang merah-merah di rumah apa gitu. Itu satu juga. Dan keluarga juga lagi bingung mau ngapain. Kan ini karena tradisi dia ngatur semua. Dia ngatur semua. Gitu loh. Uncle dengar mau nyalek lagi. Memang kepingin untuk step selanjutnya atau apa? Kalau sekarang aku mikirnya ada beberapa tugas yang belum selesai gitu. Kayak misalnya contoh ini kan kayak aku sekarang di Gading nih. Kayak pompa nih udah pada ready apa segala macam. Nah itu perjuangan yang luar biasa. Itu kan salah satu yang aku benar-benar sama warga tunggu-tunggu gitu. Tapi balik lagi kayak normalisasinya belum. Terus udah gitu masih banyak kayak jalanan yang belum serah terima. Akhirnya belum bisa selesaikan ya PR-nya. Jadi kalau aku bilang di sini aku harus selesaiin dulu nih. Dan itu kemarin kan baru pindah gubernur dan lain-lain. Jadi banyak sekali perpindahan. Terus ada ini itu. Jadi belum kelar lah ibaratnya gitu Uncle. Tapi balik lagi ya sekarang kan tahun politiknya kayaknya sangat-sangat panas ya gitu. Dan aku hanya berharap kebijaksanaan dan kedewasaan para pemilih gitu ya. Dalam arti kalau memang kerja ya dipilih lagi misalnya gitu kan. Dibanding dengan orang yang hanya main uang gitu. Betul. Kelihatan kan? Atau kelihatan tuh, jangan jelas ada nggak dilakukan atau enggak, ada nggak kinerjanya gitu kan? Ya, bukan beda banget cara ngomongnya. Masih itu ingat bolo-bolo gimana bolo-bolo? Bolo-bolo masih bisa. Tapi udah nggak lucu, masih udah ada lehernya. Dulu kan nggak ada. ya kan? Aku inget banget loh itu dulu lucu banget tuh nggak? Tapi bisa lentur gitu ya? Ada PR-nya kalau dulu. Iya dulu ada PR-nya benar. Seneng banget loh. Uncle mau kasih ini buat dedikasi kamu. Oh, dari Alvin Inla. Oh my God, thank you so much. Ini mungkin bisa jadi kado Imlek buat Oma tercinta. Dari hati yang terdalam kamu kasih. Ini cinta kamu sama dia. Dan dia pasti dengar. Thank you so much. Gak boleh nangis lagi. Ya. Karena omanya udah bangga sama kamu. Amin. Ya, all the best for you. Thank you. Bye.